Bab 2, persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita bahas persamaan kuadrat. Contohnya, dengan menggunakan cara pemfaktoran, tentukan akar-akar dari persamaan x kuadrat ditambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Yang pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6. Kita ingat kembali rumus yang kita pelajari sebelumnya, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Untuk mencari akar-akarnya, maka X ditambah P dikali X ditambah Q. P dan Q ini merupakan akar-akarnya, di mana P dikali Q sama dengan C dan P ditambah Q sama dengan D. Oke. Jadi kita cari nilai P dan Q-nya. Apabila dikalikan hasilnya 6, dan apabila dijumlahkan hasilnya 5. Nah, di sini yang kita dapat X ditambah 3 dikali X ditambah 2. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka untuk mencari akar-akarnya, X ditambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 3. Ini 3 dipindahkan ke sebelah menjadi minus. Yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2. Jadi akar-akarnya yaitu minus 3 dan minus 2. Oke. Yang kedua, dengan menggunakan rumus ABC, tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Baik, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Langkah pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya sama dengan 2, nilai B-nya 7, dan nilai C-nya 3. Cara menentukan akar-akar persamaan dengan menggunakan rumus ABC, yaitu X1, 2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita masukkan nilai-nilainya. Minus B berarti minus 7 plus minus akar tujuh kuadrat dikurang 4 dikali A, 4 kali 2 dikali 3 per 2 dikali 2. Minus 7 plus minus akar 7 dipangkatkan 2 49
dikurang 4 dikali 2 8 dikali 3 24 per 4. Sama dengan minus 7 plus minus lanjut sama dengan minus 7 plus minus akar 25 sama dengan 5, nah 5 dikali 5 sama dengan 25 per 5 plus minus 5 per 4. X1,2 sama dengan minus 7 plus minus 5 per 4. Untuk mencari akar yang pertama atau X1, maka sama dengan minus 7 ditambah 5 per 4. Ini kita jabarkan dulu plus dan minusnya. Jadi minus 7 ditambah 5 sama dengan minus 2 per 4. Maka akar yang pertama yang kita dapat yaitu minus 1 per 2. Yang berikut X2 nya atau akar yang kedua sama dengan minus 7 dikurang 5 per 4. Minus 7 dikurang 5 sama dengan minus 12 per 4. Maka akar yang kedua yang kita dapat yaitu minus 3. Nah, di sini akar-akarnya sama dengan minus 1 per 2, minus 3. Yang ketiga, jika nilai diskriminan persamaan 3x kuadrat dikurang 5x ditambah c sama dengan 0 adalah 49. Tentukan nilai c. 3x kuadrat dikurang 5x ditambah c sama dengan 0. Langkah pertama kita tentukan nilai a, b, dan c. Nilai a sama dengan 3, b sama dengan minus 5, dan c nya masih ditanya. Di sini diketahui nilai diskriminannya 49. Kita masukkan rumus diskriminan. B sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilai D-nya yaitu 49. 49 dengan minus 5 kuadrat dikurang 4 dikali 3 nilai A-nya dan dikali C. 49 sama dengan minus 5 dikuadratkan menjadi 25 dikurang 4 dikali 3 sama dengan 12C. Jadi untuk mencari nilai C-nya, maka 12C ini kita pindahkan ke depan. Ini negatif, dipindahkan ke sebelah jadi positif. 12C sama dengan 25. Ini 49 kita pindahkan ke sebelah menjadi negatif. Dikurang 49. 12C sama dengan 25 dikurang 49 minus 24. Maka C sama dengan minus 24 dibagi 12. Maka nilai C yang kita dapat sama dengan minus 2. Jadi persamaannya berubah menjadi
3x kuadrat dikurang 5x dikurang 2 sama dengan 0. Tadi kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Misalnya, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 6. Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 6. Langkah pertama, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 12, dan C sama dengan minus 6. Yang pertama kita cari sumbu simetri. XP sama dengan minus B per 2A. Kita masukkan nilainya. Minus B minus 12 per 2A. 2 dikali nilai A-nya 3. 2 dikali 3. Sama dengan minus 12 per 6. Maka nilai XP yang kita dapat atau nilai sumbu simetrinya sama dengan minus 2. Yang kedua, kita mencari nilai optimum. YP sama dengan minus D per 4A. Yang mana D ini merupakan diskriminan yang dijabarkan menjadi B kuadrat dikurang 4AC. Di depannya kita simpan minus karena di sini minus D per 4A. Kita masukkan nilai-nilainya. Minus B kuadrat dari 12 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali minus 6 per 4 dikali 3 minus 12 kuadrat sama dengan 144 dikurang 4 dikali 3 12 dikali minus 6 sama minus 72 per 4 dikali 3 sama dengan 12. Di sini minus 144 dikurang minus 72, minus ketemu minus hasilnya positif, maka 144 ditambah 72 sama dengan minus 216 per 12. Maka minus 216 dibagi 12 sama dengan minus 18. Maka sumbu simetri dan nilai optimum yang kita dapat yaitu sama dengan minus 2 dan minus 18. Soal yang berikut, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik minus 1,1, 0, minus 4, dan 1, minus 5. Ini kita menggunakan aturan yang pertama yang kita pelajari minggu lalu, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Yang pertama kita cari melalui titik 0, minus 4. Maka 0-nya ini sama dengan X dan minus 4 ini merupakan nilai Y. Kita masukkan rumus fungsi yang di atas. Kita ganti nilai X-nya dengan 0. Maka F0 sama dengan A dikali 0 dipangkatkan 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. 0 kuadrat sama dengan 0, A dikali 0 sama dengan 0, ditambah B dikali 0 sama dengan 0,
ditambah C sama dengan minus 4. Sini sama dengan minus 4. Ini Y-nya. Karena di sini Fx sama dengan Y. Maka 0 ditambah 0 ditambah C sama dengan minus 4. Jadi ini habis, maka C sama dengan minus 4. Yang berikut, melalui titik min 1,1. Jadi X-nya min 1, Y-nya sama dengan 1. Oke. Kita buat seperti cara yang pertama, yang melalui titik 0, minus 4. Maka di sini kita ganti nilai X-nya dengan minus 1. Maka F minus 1 sama dengan A dikali min 1 dipangkatkan 2 ditambah B dikali min 1. Ini nilai C yang kita dapat tadi sama dengan minus 4, maka kurang 4 sama dengan Y-nya 1, sama dengan 1. Oke. Min 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. 1 dikali A sama dengan A. B dikali minus 1 sama dengan min B. Dikurang 4 sama dengan 1. Kita pindahkan nilai A dan B-nya di sebelah menjadi A dikurang B sama dengan 1. Ini minus 4 dipindahkan ke sebelah menjadi positif, maka 1 ditambah 4 jadi A dikurang B sama dengan 5. Ini kita dapat persamaan yang pertama. Yang berikut, melalui titik 1, minus 5. Ini X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan minus 5. Di sini kita ganti nilai X-nya dengan 1. Kita masukkan ke persamaan di atas ini. Jadi F1 sama dengan A dikali 1 dipangkatkan 2 ditambah B dikali 1 dikurang 4. Nilai C-nya tadi minus 4 sama dengan ini, sama dengan Y-nya sama dengan minus 5. Maka satu dipangkatkan 2, 1 dikali A sama dengan A, B dikali 1 sama dengan B, tambah B, dikurang C sama dengan minus 5. Kita pindahkan A dan B-nya, A ditambah B sama dengan minus 5, minus 5, ini minus 4 dipindahkan ke sebelah menjadi positif, ditambah 4. Maka A ditambah B sama dengan minus 1. Ini kita dapat persamaan yang kedua. Yang berikut, kita masukkan persamaan yang pertama. A dikurang B sama dengan 5. Dan persamaan yang kedua, A ditambah B sama dengan minus 1. Ini kita jumlahkan untuk mengeliminasikan nilai B-nya sehingga kita dapat nilai A-nya nanti. Maka di sini dijumlahkan. A ditambah A sama dengan 2A. Ini minus B ditambah B sama dengan 0. Habis. Ini 5 ditambah minus 1 sama dengan 4. Maka nilai A sama dengan 4 dibagi 2. Jadi nilai A yang kita dapat sama dengan 2. Yang berikut kita substitusikan nilai A ke persamaan yang kedua.
A ditambah B sama dengan min 1. Nilai A nya kita sudah dapat, yaitu 2, maka 2 ditambah B sama dengan min 1. Maka B sama dengan min 1, ini positif 2, jika dipindahkan ke sebelah menjadi negatif, dikurang 2. Maka nilai B yang kita dapat sama dengan min 1 dikurang 2, jadi minus 3. Maka persamaan fungsinya menjadi, ini nilai A nya tadi sama dengan 2, B nya sama dengan minus 3, dan C sama dengan minus 4. Maka kita masukkan, kita ganti nilai A, B, dan C nya. Maka sama dengan Y sama dengan Fx sama dengan 2x kuadrat, B nya minus 3, berarti dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0.